Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cross-step atau tabulasi silang dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya, perkenalkan, saya Veronica Paskapurba dari kelas Program Studi Matematika 20D, Fakultas MIPA Universitas Negeri Medan. Adapun video ini merupakan salah satu bentuk laporan praktikum statistika. Oke, jadi pengertian dari cross-step itu adalah sebuah cara untuk mengelompokkan data pada tabel yang berasal dari baris dan kemudian membuat jumlahnya. Analisis tabulasi silang ini merupakan metode analisis yang paling sederhana, tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Cross-step ini juga merupakan salah satu analisis data kualitatif yang berskala nominal. Jadi ini digunakan untuk menampilkan tabulasi silang atau tabel kontingensi yang menunjukkan suatu distribusi bersama, deskripsi statistik bivariat, dan pengujian terhadap dua variabel atau terutama variabel dalam bentuk kategori. Nah, jadi cross-step ini dapat memberikan masukan atau pandangan mengenai sifat hubungan karena penambahan satu atau lebih variabel pada analisis kualifikasi silang dua arah adalah sama dengan mempertahankan masing-masing variabel tetap konstan. Jadi cross-step ini juga digunakan jika yang pertama, salah satu variabel bersifat kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, yaitu kedua variabel berupa variabel kualitatif. Jadi, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan data pada tabulasi silang. Yaitu yang pertama, apakah tingkat asosiasi antar variabel yang diukur tersebut signifikan atau tidak? Yang kedua, seberapa kuat tingkat asosiasi antar variabel yang diukur tersebut. Jadi, teman-teman, kegunaan variabel-variabel yang dipaparkan dalam suatu tabel tabulasi silang itu berguna untuk ada 4 hal yang saya bahas di sini. Yang pertama adalah menganalisis hubungan variabel. Jadi, termasuk juga melihat bagaimana kedua variabel atau lebih itu saling berhubungan. Apa saja yang terjadi antar variabel tersebut. Yang kedua, mengatur data. Ini untuk keperluan analisis statistik. Yang ketiga adalah mengecek kesalahan. Apakah terdapat kesalahan-kesalahan dalam kode ataupun jawaban dari daftar pertanyaan atau question. Yang terakhir adalah mengadakan kontrol variabel. Jadi ini kontrol ini dilakukan terhadap variabel tertentu sehingga dapat dianalisis tentang ada tidaknya hubungan palsu. Selanjutnya kita masuk ke beberapa metode uji yang ada pada tabulasi silang. Jadi ada yang pertama yaitu uji chi-square atau chi-square yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, di mana ini digunakan untuk mendapatkan adanya hubungan atau pengaruh dua variabel nominal atau uji independen antara dua variabel. Jadi kuatnya atau derajat hubungan variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya yang dinyatakan dengan lambang psi atau singkatan dari coefficient of contingency atau koefisien kontingensi. Yang kedua ada directional measures. Jadi ini digunakan untuk mengetahui kesetaraan antar hubungan variabel. Yang ketiga ada statistic measure. Jadi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel setara berdasarkan uji chi-square. Yang keempat, kontingensi statistik. Jadi uji ini digunakan untuk mengetahui koefisien kontingensi korelasi antar dua variabel.
Selanjutnya yang kelima, itu ada uji lambda, berfungsi untuk melihat kemampuan suatu variabel. Ini mempengaruhi variabel lainnya. Yang keenam, ada uji Pi and Cramer's P, di mana ini untuk menghitung koefisien P dan varian Cramer sesuai dengan namanya. Yang ketujuh, ada uji Goodman-Kruskal. Ini digunakan untuk membandingkan probabilitas error dari dua situasi. Nah, jadi teman-teman, ada manfaat dari cross step ini. Saya akan membahas 3 poin pentingnya, yaitu yang pertama, membantu menyelesaikan penelitian yang berkaitan dengan penentuan hubungan antara variabel atau faktor yang diperoleh dari data kualitatif setelah melalui uji statistik tentunya. Yang kedua, menentukan besarnya derajat asosiasi atau hubungan kuat lemahnya. Yang ketiga, dapat menentukan variabel dependen atau terikat dan variabel independen atau bebas dari dua variabel yang dianalisis. Oke, teman-teman, jadi kita langsung masuk ke SPSS-nya saja. Jadi di sini saya sudah memiliki data. Adapun data ini saya ambil dari buku praktikum statistika Universitas Negeri Medan. Jadi di sini ada 3 variabel. Yang pertama pekerjaan, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga ada gender. Untuk membuat cross step-nya kita langsung saja pilih menu analis, deskriptif statistik, dan menu cross steps. Jadi di sini ada rows dan kolom. Jadi di sini kita masukkan variabel mana yang mau kita buat menjadi baris dan variabel mana yang mau kita buat menjadi kolom. Di sini saya masukkan pekerjaan untuk baris dan juga pendidikan untuk kolom. Dan juga ada layer. Jadi kita akan bahas nanti, kita akan bandingkan suatu data yang menggunakan layer dan tidak. Jadi saya lewati dulu untuk yang sekarang. Kemudian kita pilih menu statistik. Jadi di statistik ini ada beberapa yang mau kita pilih, metode uji mana yang mau kita pilih. Di sini ada chi-square, contingency coefficient, pi and Cramer's P, lambda, uncertainty coefficient, dan lain sebagainya. Jadi kita checklist yang chi-square saja. Kemudian continue. Kemudian kita pilih menu cells lagi. Di sini ada bagian counts. Nah, observed ini itu berfungsi untuk kita mengobservasi suatu data. Kemudian expected, seperti yang kita ketahui, ini adalah untuk menghitung nilai ekspektasi dari suatu data. Jadi di sini tidak usah kita checklist saja. Kemudian ada percentage. Jadi di sini adalah untuk menentukan persentase antar baris, antar kolom, dan juga total. Kita bisa checklist semuanya saja. Dan di non-integer week kita pilih round cell counts. Continue dan oke. Nah, jadi teman-teman di sini ada keluar table case processing summary, ada juga ini dia tabel cross step-nya. Jadi untuk membaca ini adalah seseorang yang memiliki pekerjaan karyawan, ya. Untuk pendidikan akademik itu ada 2 orang. Demikian juga yang memiliki pekerjaan karyawan. Untuk pendidikan SMU, ya, ada 4 orang. Pekerja yang memiliki pekerjaan PNS dengan pendidikan sarjana itu ada 3 orang. Totalnya ada 8. Demikian juga seterusnya. Kemudian di sini ada kolom count. Yang pertama ada persentase within pekerjaan. Jadi di sini adalah persentase dari seseorang yang memiliki pekerjaan karyawan dari total keseluruhannya. Jadi di sini didapat 20%, di mana ini kita ambil dari 2:10, maka didapat 20%. Demikian juga yang memiliki pekerjaan PNS
ya, persentase within pekerjaannya adalah 25%. Ini untuk yang berpendidikan akademik. Diambil dari 2:8, didapat 25%. Demikian juga yang wira swasta dan seterusnya. Kemudian ada persentase within pendidikan. Jadi ini merupakan persentase dari jumlah pendidikannya. Misalnya ini kan 28,6%, didapat dari 2:7 dari total keseluruhan. Jadi baik itu dari yang persentasenya, baik itu dari pekerjaan PNS, baik itu dari yang wira swasta, dan apa itu yang dari karyawan. Jadi persentase yang karyawan itu ada 28,6%. Demikian juga yang PNS, within pendidikan untuk SMU, ini didapat 33%. Kenapa? Karena dari 3 banding total seluruhnya. 3:9 didapat 33%. Kemudian ada persentase of total. Di sini didapat untuk yang pekerjaan karyawan berpendidikan akademik dapat 8%. Dari mana? Yaitu dari jumlah total seluruhnya, yaitu 25. 2:25 didapat 8%. Demikian juga untuk yang wira swasta, 7 dari 25% itu 28%. Di sini juga ada tabel chi-square test-nya. Kemudian kita lanjut ke apabila kita menggunakan layer. Apakah perbedaannya? Kita pilih lagi analis dan cross tabs. Nah, kita masukkan gender ini ke layer. Oke. Nah, kita bisa lihat, jadi data ini dispesifikasikan lagi berdasarkan gendernya. Ada gender pria dan gender wanita. Jadi kalau untuk tabel yang sebelumnya, di sini semuanya dicampur, baik itu pria maupun wanita, semuanya berada di dalam tabel yang sama. Jadi misalnya ini 2, kita tidak tahu apakah ini pria atau wanita. Apakah ini yang 3 orang ini pria atau wanita, kita tidak tahu. Tapi di sini sudah dispesifikasikan menjadi dua tabel. Yang pertama ada pria yang memiliki dengan pekerjaan karyawan berlatar pendidikan akademik, itu ada 1 orang, didapat persentase within pekerjaannya 14,3%, di mana ini didapat dari 1:7. Demikian juga yang wanita yang memiliki pekerjaan PNS dengan latar pendidikan SMU, itu ada 2 orang, within pekerjaannya 40%, didapat dari 2:5. Within pendidikannya juga 40%, didapat dari 2:11. Jadi di sini ada totalnya, ya kan? Total yang laki-laki seluruhnya itu ada 14. Total keseluruhan wanita ada 11. Jadi pas datanya 25. Di sini juga disajikan totalnya 25. Jadi sekian teman-teman video saya kali ini mengenai cross tabs pada SPSS. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu Bapak Sugianto Manolang dan juga kepada asisten laboratorium. Yang pertama ada Bang Novan Setia Litindaun, yang kedua Kak Ratna Arditasari. Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.